Keuangan mikro di Indonesia dikatakan sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia pun dikatakan sebagai pemimpin dunia untuk pengembangan keuangan mikro. Bercerita tentang keuangan mikro di Indonesia, ini sebetulnya sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Beberapa data menunjukkan keuangan mikro itu mulai beroperasi di lapangan di Indonesia itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, dalam perjalanannya berkembang dengan pesat karena keuangan mikro ini bisa mengisi kesenjangan atau gap pembiayaan yang tidak bisa dimasuki oleh sektor atau pembiayaan formal, khususnya oleh perbankan. Nah, yang kedua, berkembang sangat pesat karena permintaan akan pembiayaan mikro di Indonesia itu luar biasa besarnya, baik secara individu maupun dalam keperluan usaha-usaha mikro, kecil, sampai dengan menengah. Nah, kemudian sektor pembiayaan mikro ini sebetulnya tidak hanya bergerak pada konteks produktif, tetapi kalau kita lihat dari ukuran pembiayaan, maka pembiayaan untuk keperluan konsumtif pun banyak dilakukan. Dan ini sudah sangat-sangat membantu perekonomian masyarakat di Indonesia, baik untuk kebutuhan yang sifatnya produktif maupun konsumtif. Kalau produktif itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan nilai tambah pada berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan lain-lainnya, sebenarnya konsumtif pun tidak selamanya bermakna negatif, karena konsumtif di sini dalam konteks misalnya membiayai pendidikan, membiayai kebutuhan kesehatan, ya. Bahkan alat-alat produktif pun beberapa diantaranya dikategorikan sebagai konsumtif, misalnya alat-alat transportasi. Nah, itu mungkin kalau kita lihat dari perkembangan perjalanan sejarah keuangan mikro di Indonesia, sehingga pada akhirnya keuangan mikro di Indonesia dikatakan sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia pun dikatakan sebagai pemimpin dunia untuk pengembangan keuangan mikro. Dilihat baik dari sisi demand, dari sisi permintaannya, maupun dari sisi penawaran lembaga-lembaga yang menyediakan jasa keuangan mikro itu. Nah, sebenarnya pemerintah melalui berbagai fase pembangunan itu sudah melakukan berbagai upaya. Berganti-ganti pemerintahan, sayangnya juga seringkali ada inkonsistensi dalam melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan keuangan mikro. Selalu ada dalam setiap pemerintahan. Memang sebagian diantaranya itu bersifat seperti revolving fund, yang dalam prakteknya seringkali dipersepsikan sebagai bantuan sosial. Sehingga banyak sekali program-program keuangan mikro yang sebetulnya tujuannya produktif berakhir pada pengembalian yang tersendat-sendat, bahkan macet. Nah, jumlahnya pun tidak kecil dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita tanyakan apakah pemerintah punya strategi, setiap pemerintahan selalu mempunyai strategi yang khusus, ya. Nah, mungkin bisa dilihat dari dua perspektif. Satu, keinginan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, karena keuangan mikro dianggap sebagai salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan tadi, tetapi seringkali juga dipandang dari sisi lainnya. Nah, karena mayoritas penduduk Indonesia itu tingkat pendapatannya tidak jauh dari garis kemiskinan, atau pangsa penduduk berpendapatan rendah itu cukup banyak, maka keuangan mikro seringkali diidentikan juga sebagai instrumen politik. Ya, artinya kita mengembangkan keuangan mikro, maka kita bisa juga meraih pangsa orang yang kenal akan kita, gitu. Sehingga banyak sekali program-program itu yang kadang-kadang diluncurkan dekat-dekat dengan masa-masa pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah. Nah, itu kira-kira yang ada sampai saat ini. Nah, perbaikan-perbaikan juga senantiasa dilakukan. Ya, yang paling menonjol misalnya, dulu keuangan mikro itu seolah-olah dia berjalan sendiri. Ya. Nah, dewasa ini mulai bergeser. Mulai dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan baik pada sisi permintaan. Ya, dulu diasumsikan kita perlu berupaya keras memperbaiki sisi peminta kredit mikro.
Antara lain dengan capacity building, kita menyiapkan inkubator, kita menyiapkan hal lainnya. Nah, kita sering lupa bahwa sebenarnya penyedia keuangan mikro pun ini perlu diperbaiki kapasitasnya. Lembaga-lembaga jasa keuangan formal, bank sekalipun, sampai dengan lembaga keuangan yang informal. Ini juga pemahaman mereka tidak sepenuhnya pemahaman lanjut atau advance tentang bagaimana melaksanakan keuangan mikro yang baik. Yang mereka pun memerlukan capacity building, dan itu sudah dilakukan pada masa-masa sekarang. Nah, kemudian yang lainnya, yang baru dari periode sebelumnya, keuangan mikro sekarang itu tidak hanya identik dengan kredit mikro. Ya, keuangan mikro juga dilaksanakan dalam paket-paket dengan misalnya penjaminan kredit mikro, kemudian asuransi mikro, untuk memastikan dua hal. Satu adalah mitigasi risiko, dan yang kedua memastikan mereka-mereka yang sulit memenuhi persyaratan perbankan terutama, misalnya persoalan agunan dan lain-lain, bisa mendapatkan akses pembiayaan. Jadi kalau ada penjaminan dan asuransi, maka kredit macetnya bisa tertanggulangi kalau ada risiko, mereka pun bisa membuat persyaratan yang lebih ringan. Iya, jadi apa yang saya kerjakan terkait dengan keuangan mikro, mungkin untuk mudahnya begitu saja yang paling terakhir. Yang pertama adalah mengisi gap itu dengan mengisi gap pembiayaan mikro dengan memformalisasi lembaga keuangan mikro. Itu yang saya lakukan dalam 2-3 tahun terakhir ini. Karena lembaga keuangan mikro ini efektif dalam menyalurkan, mereka ada di situ, mereka mengenal masyarakat, kemudian sudah ada payung regulasinya. Nah, bagaimana kita persiapkan agar mereka memang bisa menjalankan fungsi itu dengan menghindari hal-hal yang terkait dengan penyimpangan dan risiko yang harus ditanggung oleh konsumen. Jadi yang saya lakukan pada 2-3 tahun terakhir kemarin adalah mengembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro yang mampu mengisi gap atau kesenjangan pembiayaan mikro. Nah, saya harapkan ini akan terus berkembang dengan jumlah lembaga keuangan mikro yang ratusan ribu di Indonesia, tepatnya 637.838. Nah, kita harapkan semakin banyak lembaga keuangan mikro nanti yang bertransformasi menjadi lembaga yang formal dalam bentuk koperasi maupun PP, sehingga mereka semakin banyak bisa mengisi kesenjangan di wilayahnya masing-masing terhadap kesenjangan pembiayaan yang tidak bisa diisi oleh bank. Banyak upaya yang harus dilakukan di sini, ya, melakukan capacity building, melakukan pelatihan pemahaman tentang strategi bisnis dan lain-lain. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya yang sedang saya kerjakan adalah mendorong atau mengoptimalkan klasifikasi bank yang ada di negara kita yang beraset relatif lebih kecil dibandingkan bank umum, yaitu bank pembangunan daerah, ya, atau regional bank, dan bank perkreditan rakyat atau rural bank. Nah, rural bank maupun bank pembangunan daerah in nature pada dasarnya memang mereka didedikasikan untuk mendorong pembangunan daerah. Kemudian mereka membiayai juga para pelaku usaha yang berskala menengah sampai dengan mikro. Ya, bahkan mayoritas portofolionya itu ke sektor mikro, keuangan mikro. Tapi saat ini sebagian di antara pelaku ini masih bergerak pada sektor pembiayaan konsumtif sifatnya. Ya, walaupun itu tidak disalahkan juga dari strategi bisnis. Tetapi kalau kita ingin mengakselerasi pembangunan, maka pembiayaan produktiflah pilihan. Oleh karena itu kita sedang mendorong, tugas saya yang terakhir ini mendorong agar bank-bank pembangunan daerah maupun bank perkreditan rakyat itu semakin banyak bergerak membiayai sektor produktif, semakin besar jangkauannya, meningkatkan jangkauan layanan ataupun outreach, di saat yang sama menurunkan kinerja yang diasumsikan buruk selama ini, misalnya non-performing loan atau persentase kredit yang macet. Ya, dewasa ini memang masih sekitar di atas 10% atau mendekati 10%, ya, masih jauh lebih tinggi dibandingkan bank-bank umum yang komersial yang skala besar. Nah, dan itu selalu dikaitkan dengan upaya peningkatan kredit produktif. Ya, kita mendorong kredit produktif itu hampir selalu bermuara pada peningkatan kredit yang bermasalah. Nah, saat ini kita sedang melakukan berbagai upaya transformasi, mengupayakan agar bank pembangunan daerah maupun bank perkreditan rakyat itu mampu semakin intensif memasuki ruang produktif tanpa
menghadapi persoalan dalam konteks kredit yang bermasalah. Nah, salah satu caranya ya tadi yang saya sebutkan dengan resep tadi, ya. Kemudian ditambah dengan digitalize, ya, mengusahakan mereka untuk memasuki era digital banking. Nah, kalau mereka bisa melakukan dua hal ini ya, jadi 3 tadi ya, 2 resep dan 1 digital ini, maka mereka akan bisa terus bersaing dengan lembaga-lembaga jasa keuangan yang lain. Dan digital banking ini keniscayaannya. Jadi tidak bisa tidak harus dikerjakan. Tanpa mereka memasuki ranah ini, maka usaha bisnis mereka itu akan mati dengan sendirinya, tinggal menunggu waktu saja.